Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan kembali belajar mengenai diferensial dan juga integral. Cuman berbeda dengan video diferensial sebelumnya, kali ini kita akan jauh lebih mendalami mengenai teknik-teknik dalam menghitung diferensial. Mengenai penggunaan diferensial sudah saya pernah bahas di bab sebelumnya mengenai bagaimana menggunakan diferensial sebagai gradien untuk garis singgung. Itu juga nanti akan ketemu di depan, tapi untuk kali ini saya lebih ingin fokus mengenai penghitungannya. Karena di 4 nomor yang kali ini saya sudah siapkan, kita akan melihat soal mengenai akar, kemudian bilangan natural, kemudian juga ada pecahan, dan terakhir ada logaritma. Sekarang kamu pause videonya, kamu coba kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 1 kita mulai. Nomor 1 kita punya soal Y sama dengan akar dari X kuadrat tambah 1. Nah, kalau kamu punya akar, sekali sedikit review ya, kita punya akar biasa. Kalau kamu punya akar A, artinya adalah A pangkat setengah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada tulisan di sini, maka itu biasanya pangkat dari akar dari akar kuadrat, akar 2. Kalau kamu punya 3 seperti ini, maka jawabannya apa? A itu pangkat 1/3. Nah, di dalam kasus ini tidak ada angkanya, maka jadi A pangkat setengah. Nah, kalau gitu kita bisa tulis di dalam soal, X kuadrat tambah 1 itu dipangkatkan setengah. Oke? Nah, kalau kamu punya fungsi yang ada double seperti ini, ketika kamu diferensialkan, kamu harus mengerjakannya 2 kali. Jadi pertama kali kamu punya, anggaplah nilai y-nya itu ketika kita turunkan, y-nya kita turunkan, pertama kita harus berpikir mengenai pangkat di sini. Jadi kita punya setengah kali fungsi yang ada, ya, setengah kali fungsi yang ada, tetapi pangkatnya berikutnya kita kurangin 1, jadi minus setengah, ya. Kemudian juga kita harus kalikan dengan yang ada di dalam sini, kita kalikan dengan diferensialnya dia, kita turunkan sekali, kita punya 2x di sini, ya. Oke, jadi kalau kita hitung, kita akan mendapatkan jawabannya x dikali dengan x seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan jawabannya x per akar dari x kuadrat tambah 1. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2 kita lanjut. Nomor 2 kita punya soal y sama dengan x kali e pangkat 2x. Ya, jadi e itu adalah bilangan natural. Bilangan natural itu kamu pernah pelajari di ada hubungan dengan logaritma juga ya, bilangan natural. Nah, sekarang kita punya perkalian antara dua bagian. Satu adalah bagian x, satu adalah bagian bilangan natural dengan pangkat 2x. Ketika kamu mempelajari mengenai perkalian, apa yang kamu ingat? Misalkan kita punya fx kali gx, ya. Kemudian fungsi ini ketika kita turunkan bersama, maka kita bisa mendapatkan rumusnya fx kali gx tambah fx kali gx, dimana masing-masingnya itu kita turunkan satu biji, terus turunin satu, ya. Jadi f turunan kali g tambah f kali g turunan, seperti ini. Kemudian mengenai diferensial dari fungsi bilangan natural. Seandainya kamu punya bilangan natural y sama dengan e pangkat fx, ya, apa yang terjadi adalah kamu bisa turunkan dan mendapatkan pertama turunan dari bilangan fungsi ini, kamu turunkan sekali, kamu kalikan dengan bilangan yang sama, ya, kamu kalikan dengan bilangan yang sama, terus fungsinya kamu turunkan sekali, seperti itu. Jadi 2 poin ini yang akan nanti kamu gunakan untuk mengerjakan soal nomor 2. Sekarang kita punya soalnya y sama dengan x kali e pangkat 2x. Oke, jadi kita mulai, kita punya hasil perkaliannya dari pertama x kita turunkan dulu, dikali dengan 2x tambah x nya sama 2x, kamu turunkan sekali. Oke, jadi ini nilainya. Kemudian kita punya satunya, x diturunkan 1, nggak masalah. Kemudian 2x, pangkat 2x nya sama. Yang sebelah kanan kita punya x tetap, dan pangkat 2x nya kamu turunkan. Pertama 2 pangkat x nya, 2x nya kamu turunkan dulu.
jadi 2. Kemudian kamu punya bilangan yang sama 2x, alias kamu akan mendapatkan jawabannya 2x tambah 2x kali e pangkat 2x. Kemudian kita tarik keluar e pangkat 2x nya menjadi 2x tambah 1. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 kita punya soal y sama dengan 1 minus x kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Nah, kembali sama seperti perkalian, untuk pembagian juga ada rumusnya. Ketika kamu punya fx dibagi dengan gx, ketika kamu bagi, kamu akan mendapatkan rumus seperti ini ya. Kamu akan mendapatkan rumus seperti ini. F-nya kamu turunkan dikalikan dengan G biasa, kemudian dikurang dengan F biasa dikalikan dengan G diturunkan, dibagi dengan G kuadrat, Gx kuadrat. Oke. Jadi kita masukkan rumusnya ke dalam soal ini. Kita punya pertama 1 minus x kuadrat kita turunkan, kemudian kali dengan Gx-nya 1 tambah x kuadrat. Dikurang dengan fx-nya 1 kurang x kuadrat dikalikan dengan 1 tambah x kuadrat diturunkan, dibagi dengan 1 tambah x kuadrat dikuadratkan. Oke, dan kemudian kita hitung minus 2x dikali dengan 1 tambah x kuadrat. Kemudian kita sebelah kanannya sama, sebelah kanannya lagi kita punya 2x. Oke, dibagi dengan 1 tambah x kuadrat. Kemudian kita bisa hitung semuanya. Dan kita coret 2x pangkat 3-nya untuk mendapatkan hasil akhir minus 4x per 1 tambah x kuadrat. Oke, jadi ini jawabannya untuk nomor 3. Kita lanjut untuk nomor 4. Nomor 4 kita punya soal y sama dengan logaritma log 1 tambah sin x per cos x. Oke. Jadi kita punya dua materi yang baru lagi mengenai logaritma. Ketika kamu punya logaritma dari suatu fungsi log fx itu, kamu turunkan ya. Kamu turunkan, apa yang kamu dapat adalah pertama kamu mendapatkan turunan dari fx sendiri dibagi dengan fx-nya sendiri. Ini juga harus tolong kamu hafal ya. Mengenai turunan trigonometri, kamu punya sin x ya, sin x kamu turunkan menjadi cos x. Cos x kamu turunkan menjadi minus sin x. Dan kamu punya tangen x kamu turunkan menjadi 1 per cos kuadrat x. Oke, jadi juga tolong kamu hafalkan. Jadi kita punya pertama logaritma ya, logaritma dan juga ada trigonometri dan juga ada pembagian. Jadi ini cukup repot. Apa yang pertama kita kerjakan, kita buka dari logaritmanya. Kalau kita turunkan ini, y kita turunkan, maka kita akan mendapatkan 1 tambah sin x per cos x. Ini kita diferensial, kita turunkan, dibagi dengan fungsi awalnya ya. Kemudian dari sini baru kita pelan-pelan buka. Bagian atasnya ini anggaplah saya pakai warna merah ya. Bagian atas saya pakai warna ungu lah. Oke. Nah, bagian atas pakai warna ungu kita kerjakan. Kita punya pembagian ya. Pembagian turunan. Jadi kita mulai 1 tambah sin x diturunkan kali dengan cos x, kemudian dikurang 1 tambah sin x dikali dengan cos x diturunkan bagi cos x kuadrat. Oke. Bagian bawahnya tetap sama. Bagian bawah kita tidak utak-atik, kita biarkan sama. Kemudian kita kerjakan lagi. Yang atas 1 diferensial diturunkan maka 0, sin diturunkan jadi cos x dikali dengan cos x, kurang 1 tambah sin x, kemudian cos x diturunkan menjadi minus sin x per cos kuadrat x ya. Kemudian dibagi dengan 1 tambah sin x per
cos X. Kita lanjut lagi. Kita punya cos kuadrat X dikurang kurang sin X ditambah sin X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Seperti ini ya. Dibagi dengan 1 tambah sin X per cos X. Kemudian kita bisa dapat ini rumus trigonometri yang awal. Kita punya kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Bisa tulis 1 tambah sin X per cos kuadrat X. Yang bawah kita naikkan ke atas. Cos X per 1 tambah sin X. Maka dari itu kita bisa coret atas, bawah, kemudian cos dengan kuadratnya. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban akhir 1 per cos X. Oke, jadi 1 per cos X adalah jawaban akhir untuk nomor 4. Oke, jadi walaupun memang kelihatannya panjang, asalkan kamu tahu step-stepnya ya mengenai rumus awalnya. Dalam kasus ini kita punya logaritma, di sini logaritma ya, dan juga trigonometri. Kamu bisa mengerjakan dengan baik. Di atas juga kita sudah belajar mengenai pembagian dan juga perkalian. Nah, di sini perkalian yang sini ya. Perkalian dari turunan dan juga mengenai bilangan natural. Oke, bilangan natural. Baik, itu saja untuk video kali ini. Kalian terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.